tanggal 21 Mei diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional. Momentum ini menandai berakhirnya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, sekaligus menandai dimulainya era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Peringatan ini bukan sekedar momentum politik, tetapi juga refleksi atas perjuangan rakyat dan mahasiswa dalam menuntut keadilan, demokrasi, dan tata kelola negara yang lebih terbuka dan berpihak kepada rakyat. Gerakan reformasi ini dipicu oleh krisis moneter Asia yang juga melanda Indonesia sejak pertengahan 1997. Krisis ini memicu nilai tukar rupiah yang anjlok, harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam, serta angka kemiskinan yang meningkat. Kondisi ini pun membuat krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dinilai gagal mengatasi krisis. Belum lagi ditambah dengan praktek pemerintahan yang syarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Puncak gelombang unjuk rasa pun terjadi pada 12 Mei 1998 ketika 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas dalam aksi damai di Jakarta. Peristiwa yang dikenal sebagai tragedi Trisakti ini memicu kemarahan publik dan memperluas gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Situasi nasional yang semakin tidak terkendali membuat Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah berkuasa selama 32 tahun. Wakil Presiden B.J. Habibie pun dilantik sebagai Presiden ketiga. Momen ini pun menjadi simbol dimulainya era baru dalam demokrasi Indonesia dan tanggal 21 Mei kemudian diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional. Pemerintah Indonesia dan Thailand menandatangani nota kesepahaman di bidang kesehatan. Penandatanganan berlangsung di Government House awal pekan ini dan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Paetong Tarn Shinawatra. Pemerintah Indonesia menilai kerjasama di bidang kesehatan ini menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas bersama dalam menghadapi tantangan global serta seperti potensi pandemi di masa mendatang. Kedua negara juga berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi antara Indonesian Aid dan Thailand International Cooperation Agency. Presiden Prabowo dan saya telah memiliki diskusi yang konstruktif dan pada atmosfer yang bersahabat. Kami memimpin secara bersama, leaders konsultasi pemimpin secara bersama. Yang pertama, dan ini akan menjadi mekanisme pertukaran reguler antara pemimpin Indonesia dan Thailand pada tahun-tahun mendatang. Dalam masalah kerjasama antara masyarakat, kami juga berkomitmen untuk meningkatkan hubungan di bidang pendidikan, pariwisata, dan kesehatan. Baru saja kita menyaksikan tanda tangan MOU di bidang kesehatan untuk meningkatkan kerjasama kita untuk sama-sama bisa meningkatkan kapasitas kita. Dan hal ini sangat penting menghadapi kemungkinan pecahnya pandemi baru. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi antara Indonesian Aid dan Thailand International Cooperation Agency. Penandatanganan MOU ini menjadi langkah konkret dalam mendorong kerjasama antar lembaga kedua negara guna memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional. Kerjasama ini juga diharapkan dapat menjawab tantangan bilateral kedua negara untuk bekerja secara kolaboratif dan berkelanjutan. Pemakaman Ibrahim Syarif Assegaf, suami jurnalis Najwa Shihab, dilaksanakan Rabu siang. Pemakaman berlangsung di bawah guyuran hujan deras di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Keluarga besar dan kerabat dekat Najwa Shihab tampak mengiringi kepergian Ibrahim Syarif Assegaf. Sejumlah tokoh publik pun juga tampak hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Prosesi pemakaman pun tampak tetap berjalan hikmat meski di bawah guyuran hujan deras. Para pelayat terlihat tetap setia berdiri di dalam tenda pemakaman hingga jenazah Ibrahim Syarif Assegaf dimakamkan serta doa-doa terakhir dipanjatkan.